Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya selaku moderator yang bernama Bayu Haji Suseno dengan NIM 201 2211030. Saya dari kelompok 10 yang ingin membahas tentang Kitab Kuning Kailani. Saya beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Aprila Resiana dengan NIM 201221024 dan Gimnastiar Tahmawangi dengan NIM 201220118. Kitab Kuning Kailani ini berjudul Kitab Syarah Kailani. Penulisnya yaitu Syekh Abu Al-Hasan Ali bin Hisham dan penerbitnya Maktabah Imaratullah dari Surabaya. Ketebalan bukunya yaitu 36 halaman. Kitab Kuning Kailani ini belajar tentang ilmu shorof dan morfologi dalam bahasa Arab. Kailani ini mengulas tentang kitab Matan Tasrif Al-Izzi sebagai salah satu ilmu shorof. Kitab Kailani juga memiliki 4 pasal, yaitu Amsilah min Tasrif Hazil Af'al Mudo'af, Mutal, Mahmus, dan Bina Isim Zaman wa Makan. Sebelum membahas 4 pasal tersebut, penulis mengulas terlebih dahulu definisi tasrif secara etimologi dan terminologi. Klasifikasinya yaitu fi'il dan wazan fi'il. Penulis menjelaskan dalam ranah ilmu shorof, fi'il terbagi menjadi su'ai dan rubal, mujarrad dan mazid, salim dan ghairu salim. Jumlah seluruhnya ada 8, disertai dengan definisinya masing-masing. Setelah ini akan ada Aprila Resiana dan Gimnastiar Tahmawangi untuk menjelaskan lebih jauh tentang Kitab Kailani. Untuk Aprila Resiana dan Gimnastiar Tahmawangi, saya persilakan. Bab pertama. Sesuai dengan nama pasalnya, di dalamnya terdapat contoh-contoh perubahan suatu kata, dinamakan dengan tasrif istilahi dan tasrif lugawi, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan nasrif atau kias. Dimulai dengan fi'il madli karena berada dalam urutan pertama dalam tasrif, dan seterusnya sampai fi'il nahi. Berlanjut pada bab kedua, pasal fi'il mudlari sangat kompleks daripada yang lainnya, karena banyak huruf yang sering disandingkan dengan fi'il mudlari, seperti awamil zawajim, awamil nawasib, dan sebagainya yang dapat memengaruhi makna. Penyebab lainnya karena bentuk lain seperti fi'il amar, nahi, isim fa'il, dan isim maf'ul berasal dari fi'il mudlari yang disertai dengan sedikit perubahan. Materi pada bab ketiga yaitu pasal mudo'af. Kitab Kailani mengulas tidak hanya contohnya saja, tetapi juga disertai dengan pengertian menurut etimologi dan terminologi, pembagiannya, seluk-beluk sebuah kata, perubahannya seperti apa, dan alasannya kenapa. Kebanyakan orang yang belajar ilmu shorof pasti merasa kesulitan dalam memahami pasal mu'tal yang diulas pada pasal berikutnya. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat perubahan yang sulit diprediksi, seperti harus mengilal terlebih dahulu. Mengilal ada 3 cara, yaitu hafzun membuang, qalb mengganti huruf, dan naql memindahkan harokat. Dilihat dari definisinya, dalam fi'il mu'tal harus terdapat salah satu huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya, dan letaknya tidak ditentukan, sehingga fi'il mu'tal berdasarkan letaknya terbagi menjadi 8. Bagi lidah orang Indonesia, mengucapkan huruf ilat mungkin tidak ada masalah, tetapi bagi orang Arab sebagai pemiliknya bahasa sendiri justru terasa sulit, terlebih ketika huruf ilat tersebut dihadapkan dengan huruf-huruf yang dianggap sulit bagi orang Arab, sehingga digantilah dengan 1 langkah, 2 langkah, atau bahkan ketiganya. Selanjutnya, pasal terakhir Kailani yang hanya terdiri dari 1 lembar. Itu artinya kesulitan membaca tidak perlu dikhawatirkan, karena sedikit teori dalam pembahasan isim zaman dan isim makan. Dari fi'il sahih, mu'tal,
mudha'af, dan mahmuz. Sebelum tanbih atau pengingat, ada pembahasan dari penulis Kailani mengenai isim alat. Alasan kelompok kami memilih kitab Kailani adalah, secara kasat mata, kitab ini pembahasannya tipis, padat, dan ringkas, tetapi mudah dipahami, mudah didapat, dan harganya sangat terjangkau. Selain itu, ada kelebihan lain setelah dianalisis, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga cocok bagi pemula. Yang kedua, disertai alasan yang logis. Yang ketiga, setiap kaidah atau teori disertai dengan contoh. Yang keempat, disertai dengan alasan munculnya sebuah kaidah atau teori. Yang kelima, menjadi kitab rujukan adanya karya lain yang menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, seperti buku karya dosen yang disertai dengan mind map, sehingga mudah dipahami oleh mahasiswanya. Yang keenam, disertai dengan tanbih atau pengingat. Salah satu alasannya dianggap mudah, sehingga terkadang beberapa hal yang sering terlupakan, seperti pada paragraf terakhir, sebelum pasal pertama dan terakhir. Yang ketujuh, disertai dengan tambahan yang berhubungan dengan dunia tasrif, seperti yang terdapat pada pasal terakhir yang membahas tentang mahmuj. Penulis mencantumkan bahwa ketika ada dua hamzah yang berkumpul, maka hamzah urutan kedua digantikan dengan huruf yang sesuai dengan harokat yang sebelumnya. Beberapa hal yang bisa dibilang menjadi kekurangan pada kitab Kailani diantaranya adalah, yang pertama, pembahasannya merambat, namun masih dalam satu pasal, seperti membahas tentang isim alat dalam pasal isim zaman wa makan. Yang kedua, sulit ketika mencari dalil atau teori karena berbentuk natsar atau prosa. Yang ketiga, tidak disertai daftar isi, sehingga membutuhkan waktu mencari pembahasan yang diinginkan. Yang keempat, tidak ada mukadimah atau kata pengantar atau pendahuluan, sehingga kita tidak mengetahui alasan penulis membeli syarah atau ulasan pada kitab Tashrif al-Izzi. Yang kelima, tidak dicantumkan biodata penulis, sehingga kita tidak bisa mengenal lebih jauh sosok penulis dari kitab ini. Yang terakhir adalah, sebanyak 7 dari 10 orang hasil survei yang saya lakukan lebih memilih nazom dalam mempelajari ilmu alat atau nahwu dan sorof dengan alasan beragam. Salah satu alasannya adalah supaya mudah dihafal dengan cara memasukkannya ke dalam nada lagu, sehingga dapat mengurangi stres karena diasumsikan sebagai ilmu yang sulit dipelajari. Ya, terima kasih untuk Aprila Resiana dan Gimnastiar Tahmawangi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk orang lain. Cukup sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.